Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Reza Adrian, NIM 23A1004. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya tentang pembelah kayu bakar skala rumah tangga. Oke, kita next ke slide berikutnya. Pendahuluan. Membelah kayu bakar secara manual membutuhkan tenaga besar, waktu lama, dan berisiko terhadap keselamatan pengguna, terutama untuk membutuhkan kayu bakar jumlah banyak. Mesin pembelah kayu atau free wall splitter dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan proses pembelahan. Sebagian besar mesin komersial menggunakan sistem hidrolik, namun sistem ini memerlukan perawatan khusus, berpotensi mengalami kebocoran, dan komponennya tidak selalu mudah diperoleh di daerah tertentu. Oleh karena itu, perancangan ini berfokus pada pengembangan mesin basis sistem mekanik tanpa hidrolik yang lebih mudah dirawat, hemat energi, dan tetap mampu menghasilkan gaya pembelahan yang memadai sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, yaitu ada permasalahan pembelahan kayu bakar. Adapun permasalahan yaitu pembelahan manual membutuhkan tenaga besar dan waktu lama, produktivitas rendah untuk kebutuhan kayu dalam jumlah banyak, resiko keselamatan tinggi saat menggunakan kapak atau baji manual, kualitas hasil belahan tidak konsisten, mesin hidrolik mahal dalam perawatan dan berpotensi mengalami bocoran fluida, komponen tertentu sulit diperoleh dan di beberapa daerah. Selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan produk. Customer recruitment mencakup satu anti karat, dua aman digunakan, tiga portable, empat tampilan kekinian, lima pembelahan kayu cepat, enam komponen mudah didapat, dan tujuh perawatan dan listrik hemat. Ini slide selanjutnya yaitu penyusunan daftar kebutuhan produk. Nah, di sini yang dimaksud D atau W ini saya akan menjelaskan sebentar. Di bagian bawah keterangan D itu adalah demand atau permintaan tuntutan. Dan W wishes keinginan harapan. Nah, di sini ada tingkat kepentingan itu adalah angka yang 10 berarti kepentingannya lebih tinggi atau yang makin rendah itu rendah. Nah, contoh seperti tidak mudah berkarat itu kodenya D atau domain dan kepentingannya hanya 8. Dan selanjutnya seperti itu juga. Slide berikutnya itu penyusunan daftar kebutuhan produk. Di sini kita ada performance, safety, appearance, quality, convenience, dan economical. Di sini dapat teman-teman atau Bapak bisa melihat di penyusunan daftar kebutuhan produk. Nah, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita membahas tentang struktur fungsional dan spesifikasi kinerja mesin. Struktur fungsional mesin pembelah kayu memiliki input kayu gelondongan 30 kali 30 cm dan energi listrik yang menggerakkan motor diteruskan melalui sistem transmisi mekanik dan flywheel atau poros untuk mendorong pisau baji hingga menghasilkan output. Kayu terbelah dengan spesifikasi kinerja gaya pembelah kurang lebih 60 kN, daya pahat kurang lebih 3 kW, kebutuhan daya motor 4 sampai 4,5 kW. Efisiensi 80%, margin aman, putaran poros 1400 rpm, torsi poros kurang lebih dari 239 Nm. Jika ulir dipakai, waktu belah 30 sampai 60 detik per batang. Dimensi mesin 110 kali 50 kali 120 cm dan berat mesin itu sekiranya di 45 kg dan sistem bekerja tanpa hidrolik. Slide selanjutnya. Di sini ada spesifikasi mesin. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada dimensi berat dan lain-lainnya di penjelasan yang di atas tadi. Oke, di slide selanjutnya lagi. Nah, di sini kita di diagram morfologi. Contoh seperti bergerak utama atau motor listrik itu ada 3 opsi. Poros, 4 opsi, pisau,
atau pembelah pahat itu ada tiga opsi, rangka utama empat opsi, dan gearboxnya itu di dua porsi. Nah, dapatlah kita di tiga sketsa. Ini sketsa A, sketsa B, dan sketsa C. Berdasarkan gambar empat sketsa, assembly sketch diperoleh di kombinasi komponen yang ada dalam tabel diagram morfologi adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah seperti F101 itu dapat dari F101 ini, teman-teman. Nah, dapatlah sebuah desain tiga dimensi perwujudan. Nah, sistem kerja alat tersebut itu mudah. Ini adalah mata pisaunya yang dimaksud tadi. Nah, mata pisau ini akan berputar. Nah, kayu yang sudah kita potong sekitar 30 cm itu kita taruh sini. Nah, di mata pisau ini akan berputar dan untuk membelah kayu tersebut. Sini ada gearbox dan motor juga. Nah, desain terperinci. Dalam desain terperinci dibuat suatu gambar desain yang dilengkapi dengan nama, komponen, ukuran, serta urutan dalam melakukan assembly. Nah, ini teman-teman bisa melihat desain terperincinya, nama-nama rangka, gearbox, seperti motor listrik, bel, kopling, bearing, pisau, poros, dan penahannya itu, teman-teman. Nah, ini kesimpulannya, mesin pembelah kayu bakar dirancang dengan sistem mekanik yang mudah digunakan secara manual karena pengoperasiannya sederhana melalui kontrol dasar, penempatan kayu yang praktis pada meja penahan, tidak membutuhkan keahlian khusus, minim pelatihan, dan memiliki langkah penggunaan yang cepat, serta perawatan yang lebih mudah bagi pengguna lapangan. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya penjelasan tentang jumlah kayu bakar sebagai rumah tangga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.